Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengelolaan bisnis internasional. Saya Chandika Ramadona akan membacakan beberapa materi terkait pengelolaan bisnis internasional. Yang pertama yaitu analisis pasar luar negeri. Analisis pasar terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya penyaring pasar, riset pasar, dan pemindahan lingkungan. Dalam penyaringan pasar dilakukan jenis yaitu yang pertama penyaringan negara, yaitu penggunaan negara sebagai dasar untuk selektif pasar. Dan yang kedua ada penyaringan segmen, yaitu penggunaan segmen pasar sebagai dasar untuk seleksi pasar. Berikutnya dalam kegiatan penyaringan pasar dilakukan beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama proses penyaringan pertama, proses penyaringan kedua, proses penyaringan ketiga, proses penyaringan keempat, dan proses penyaringan kelima. Ya, selanjutnya saya Desyana Anikodio ingin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Strategi memasuki pasar luar negeri. Poin pertama, ekspor impor. Yang kedua, investasi internasional. Yang ketiga, bentuk lain pedagang internasional. Ekspor, kegiatan menjual produk-produk yang dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara lain. Yang kedua, impor, kembali produk-produk yang dijual di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Jenis perdagangan yaitu barang dan jasa. Perbedaan antara barang dan jasa terletak pada taxable dan investable sebuah produk. Kita masuk ke foreign direct investment atau penanaman modal asing langsung. Investasi yang dilakukan untuk tujuan secara aktif mengendalikan kekayaan, aset atau perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara bertujuan. Yang kedua, portfolio investment atau investasi portofolio pembelian aset-aset, keuangan hasil saham, obligasi, sertifikat, deposito untuk tujuan di luar pengendalian. Masuk ke pembelian beberapa hak kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses, hak paten, program, merek, dan hak cipta atau keahlian. Yang pertama, dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Yang kedua, penerimaan lisensi akan mendapatkan proses dan teknologi sehingga mengurangi biaya riset dan pengembangan. Selanjutnya, beberapa kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan lisensi. Yang pertama, penerimaan lisensi dapat terjadi pesaing dagang. Yang kedua, mutu produk yang dihasilkan penerimaan lisensi buruk. Selanjutnya, waralaba internasional adalah cara yang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada permintaan domestik dan tubuh baru, pusat pendapatan dan laba masa depan di seluruh dunia. Waralaba adalah sebuah jenis hubungan kerja yang memiliki kontrak atau perjanjian antara pemilik utama waralaba atau venture dan penerimaan waralaba ventures. Keuntungan yang pertama, brand awareness lebih tinggi. Yang kedua, jaringan bisnis lebih luas. Yang ketiga, kemungkinan merugi sedikit. Kekurangannya adalah modal awal yang besar atau investasi, adanya durasi kontrak, kurang fleksibel, dan tanggungan royalti. Ya, itu saja presentasi kami.